Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah ibadah yang istimewa. Ibadah yang istimewa di pagi hari ini adalah salat subuh, karena disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan nanti menjadi saksi bagi kebaikan-kebaikan kita di akhirat kelak. Jangan pernah putus bersyukur, karena memang nikmat Allah itu tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Jangan pula pernah bosan untuk bersyukur, karena memang kita tidak pernah bosan berharap kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang syakirin, dan orang-orang yang bersyukur, kata Allah, akan ditambah nikmatnya. Oleh karena itu, salah satu dari amalan hati yang akan senantiasa menambah nikmat dan rezeki itu adalah syukur. Kadang-kadang kita membayangkan untuk menambah rezeki itu adalah dengan cara bekerja. Tapi amalan hati yang satu ini salah satu dari amalan hati yang kalau kita lakukan membuat rezeki kita akan selalu bertambah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan cinta kita serius, tidak sekedar ucapan bibir, tidak sekedar lipstik, tapi benar-benar sebuah ucapan yang terbukti dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana cara membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah dengan cara mencintai apa yang beliau suka dan membenci apa yang beliau benci. Sunnah-sunnahnya untuk kita ikuti, bukan sekedar untuk diperdebatkan. Karena banyak orang hari ini memperdebatkan sunnah, bahkan mentertawakan sesuatu yang sesungguhnya itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Usulus Salasah, di mana kita sudah sampai pada ma'rifatu dinil Islam, bagaimana kita harus mengenali agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Dan kita berada pada maratibuddin yang pertama, yaitu al-Islam, di mana kita katakan bahwa sesungguhnya setiap martabat, setiap tingkatan agama itu ada rukun-rukunnya. Dan sekarang kita berada pada al-Islam, di mana al-Islam itu punya rukun-rukunnya. Pada pagi yang kemarin kita sudah bahas 3 di antara arkanul Islam. Yang pertama berhubungan dengan tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita benar-benar bersaksi, berikrar, menyatakan dari dalam hati kita bahwa sesungguhnya la ilaha illallah dan bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Tauhid inilah yang harus dibutuhkan dengan amal. Maka rukun yang berikutnya itu merupakan pembuktian dari tauhid itu. Itu jugalah sebabnya kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, itu kata-kata amanu sering diikutkan dengan wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Selalu diikutkan kata amanu dengan amilus salihat. Apa maknanya ini? Bahwa sesungguhnya iman itu tidak sekedar ucapan, tidak sekedar dibenarkan oleh hati, tapi harus diikutkan oleh amal saleh. Inilah dalil yang sangat tepat untuk menolak keyakinan-keyakinan aliran pada masa dahulu seperti Murji'ah, yang mereka menganggap bahwa seandainya seseorang itu sudah mengucapkan kata iman, maka kata iman yang sudah diucapkan itu akan tetap kokoh, tidak akan berubah lagi meskipun dia tidak mengikutkannya dengan amal saleh. Artinya bagi mereka amal saleh tidak mempengaruhi iman, sebagaimana maksiat tidak mempengaruhi juga pada kekufuran seseorang, atau orang yang kafir jika beriman, jika beramal soleh itu juga tidak akan mempengaruhinya. Tapi itu adalah sesuatu yang perlu untuk diluruskan, khususnya ketika dikatakan bahwa amal soleh tidak berpengaruh pada iman. Itu satu keyakinan yang tidak betul. Karena dalam keyakinan ahlus sunnah salaful ummah itu bahwa sesungguhnya amal soleh itu berpengaruh kepada iman. Bahkan
dikatakan bahwa imannya seseorang itu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bisa bertambah dengan ketaatan, tetapi kualitas iman itu akan berkurang pula dengan kemaksiatan. Masa sama iman orang yang suka berbuat maksiat dengan iman yang orang suka beramal saleh? Tentu tidak akan sama. Maka ketaatan kita kepada Allah itu pertanda bahwa iman kita sedang meningkat, dan kedurhakaan kita kepada Allah itu pertanda bahwa iman kita sedang menurun. Maka iman manusia itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman para anbiya itu bertambah terus. Rasulullah SAW imannya yazid wa la yanqus. Kalau imanul malaikah la yazid wa la yanqus, tidak bertambah, tidak pula berkurang, stabil dia. Ketika kata Allah sujud aja kerjanya. Diperintahkan berzikir aja kerja mereka. Nah, maka penjelasan setelah syahadat yang ada dalam rukun Islam itu semua adalah sebagai pembuktian dari iman, dari tauhid yang terucap. Kemarin sudah kita bahas, yang pertama adalah as-salah, yang kedua adalah az-zakah. Yang paling tepat dan yang paling asasi untuk membuktikan makna syahadat yang ada dalam kehidupan kita itu yang pertama sekali adalah sholat. Diwajibkanlah sholat itu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Itu tidak berat itu. Kita punya waktu sehari semalam itu 24 jam. Seandainya satu kali sholat itu ada 10 menit kali 5 berarti 50 menit. 50 menit dari 24 jam. Segitulah Allah meminta kita untuk memberikan waktu kita dalam pelaksanaan sholat. Tetapi sebagian dari orang-orang yang tidak memiliki kesadaran, ternyata waktu yang singkat itu juga sulit untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kehidupan kita ini sendiri itu diberikan oleh Allah yang maha hidup. Semua kehidupan kita itu diberikan oleh Dia yang maha hidup. Sangatlah tidak wajar kalau seandainya waktu yang sedikit yang juga Allah yang memberikan, tapi kita tidak siap untuk memberikan ketaatan dan ketundukan kita dalam bentuk sholat. Kalau Allah sudah menghendaki, Dia akan hentikan kehidupan itu dari diri kita. Kalau Allah sudah menghentikan kehidupan itu, maka selesailah kita. Habis masa untuk bertaubat, habis masa untuk beramal soleh, habis masa untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Yang tertinggal adalah pertanggungjawaban untuk kemudian nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, sebelum datang masa di mana Allah menghentikan kehidupan kita itu, disitulah saatnya kita membuktikan ketaatan. Mudah-mudahan waktu kita, detik-detik waktu kita selalu saja kita gunakan untuk sesuatu yang menghasilkan pahala, yang mudah-mudahan nanti di akhirat akan memberikan kebaikan bagi akhirat kita insyaallah. Kemudian zakat itu juga alhamdulillah sudah kita berikan penjelasan. Sekarang kita akan masuk pada rukun yang berikutnya dari arkanul Islam, itu adalah as-siyam. Siyam itu artinya adalah al-imsak. Kalau bahasa kitanya adalah puasa, menahan apa saja. Itu sesungguhnya istilah Arabnya disebut dengan al-imsak atau puasa. Menahan diri untuk tidak berbicara itu berarti puasa bicara. Maka ketika
dalam cerita keluarga Imran dan dalam cerita Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar kepada Rabb saya untuk berpuasa. Apa puasa di sini? Untuk menahan. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sauma itu saum, siam, untuk menahan. Falan ukallimal yauma insiya. Maka hari ini saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Berarti menahan diri untuk tidak berbicara berarti puasa. Puasa secara istilah, secara bahasa tentu saja. Menahan diri untuk tidak bermain WA umpamanya, berarti puasa WA. Menahan diri untuk tidak main Facebook umpamanya, berarti puasa Facebook. Pokoknya menahan diri dari sesuatu itu secara bahasa itu disebut dengan puasa. Kalau yang dimaksud dengan puasa syar'inya tentu saja ada istilah, ada definisi yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan semua yang bisa membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Jadi apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa harus ditahan. Dan menahan diri pada saat puasa untuk melakukan hal-hal yang membatalkan itu semua adalah bagian dari ujian keimanan kita. Allah uji iman kita ini, sejauh mana ketaatan kita, taat enggak kita dan perintahnya. Sekarang kita sendiri dalam kamar, haus, ada pula air, enggak ada siapa-siapa, enggak ada orang di situ, kita sendiri aja, tapi kita sedang berpuasa pada saat itu. Minum enggak kita? Bagi orang-orang yang yakin bahwa Allah selalu melihat dia, bagi orang-orang yang yakin bahwa Allah selalu menatap dan memuraqabah dia, enggak akan minum dia. Oh, saya sendiri, enggak ada orang yang nengok nih, tapi Allah melihat. Walaupun tidak ada orang lain yang bisa melihat, saya haus nih, tapi karena Allah tetap melihat, maka saya tidak akan minum. Tapi bagi orang-orang yang tidak menyadari itu, bagi orang-orang yang lemah imannya, bagi orang-orang yang tidak sadar bahwa Allah ternyata menatap dia, ketika tidak ada orang, maka dia akan minum. Dan ternyata memang melakukan kemaksiatan di saat kita sendiri itu jauh lebih mudah daripada melakukan kemaksiatan di tengah-tengah orang banyak. Maka perlu kita menasihati diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing, tidak usah kita tengok orang siapa-siapa. Untuk diri kita, sejauh mana memang kesadaran kita untuk tetap taat meskipun pada saat kita sendiri. Jangan sampai memang saat-saat sendiri itu justru adalah saat di mana kesempatan kita berbuat dosa kepada Allah karena orang tidak ada yang melihat. Maka Islam punya ketegasan hukum dalam persoalan ini. Mencuri itu kan diam-diam. Kalau ada orang ramai tidak berani. Nah, walaupun sekarang kayaknya orang ramai pun mencuri, sudah lebih berani lagi kan. Tapi biasanya hukum asalnya untuk istilah as-sariq itu, as-sariqu, pencuri yang hukumnya potong tangan itu untuk mereka yang diam-diam. Itu istilahnya. Sehingga muncul pula pembahasan dalam kajian fikih oleh para ulama tentang apa yang diistilahkan dengan an-nabbas. Nabbas itu adalah pencuri kain kapan. Apakah itu disebut sariq, pencuri atau tidak? Perlu dipotong tidak tangannya?
Pencuri kain kapan? Malam-malam nanti orang sudah dikubur, siang, malam-malam digali kembali kubur itu. Dicuri kain kapannya. Itu kira-kira syarik atau tidak? Tapi dalam istilah fikihnya nabas. Khusus untuk pencuri kain kapan. Jadi yang dilakukan secara diam. Oleh karena itu puasa sesungguhnya adalah menjadi bagian dari ujian iman yang diberikan oleh Allah untuk menentukan apakah seseorang itu benar-benar taat atau tidak. Dan ibadah puasa dijadikan sebagai rukun itu pasti dikarenakan oleh konsep puasa itu bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau kita lihat rukun-rukun Islam itu secara keseluruhan itu bukan hanya ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang namanya rukun, kenapa dia dijadikan rukun? Berarti itu sebagai sebuah konsep yang pasti bisa merubah kehidupan umat manusia menjadi lebih baik. Dan dia sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Sholat sudah ada pada masa sebelumnya, zakat juga sudah ada, puasa juga sudah ada. Dalam ayat itu langsung dikatakan kama kutiba, karena itu nanti dalil puasa itu kama kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti sudah ada puasa pada masa sebelumnya, cuma durasinya barangkali yang berbeda. Ada yang di antara nabi yang dianjurkan puasa 10 hari dalam sebulan, ada yang selama 40 hari, ada yang sehari puasa sehari tidak, sebagaimana yang disyariatkan bagi umat atau pada masa Nabi Daud. Baik, ikhwati fillah, di sini dikatakan seperti ayat yang kita bacakan tadi, wa dalilus siyami qauluhu ta'ala. Dalil yang mewajibkan ibadah puasa itu adalah qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian dengan berpuasa itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Wiqayatun nafsi an-nari jahannam. Itu makna takwa. Mencegah, wiqayah, menjaga diri kita dari neraka Allah, dari neraka jahannam. Ada 3 istilah barangkali yang sering kita dengar. Ada takwa, ada wara, ada zuhud. Ini tiga istilah yang dalam kehidupan beragama kita. Ada takwa, ada wara, ada zuhud. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah memberikan penjelasan tentang ketiga makna itu ketika ia membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Di antaranya adalah innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, terang. Yang haram itu juga sudah nyata. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar, syubhat. Kadang-kadang dianggap halal ternyata haram.
Atau dalam pikiran seorang mungkin itu haram tapi ternyata halal. Umurun mustabihat. Berhati-hatilah dengan perkara yang syubhat. Maka hubungannya dengan istilah tadi itu, kalau takwa itu lebih kepada menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Apa yang sudah nyata-nyata diharamkan lalu kita tinggalkan, itulah ketakwaan. Karena kita ingin menjaga diri kita dari nerakanya Allah. Kalau ada hal-hal yang diharamkan, perzinaan, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya itu dibuat juga, berarti dia menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang nanti berujung pada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah puasa membimbing kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Ada istilah wara. Wara itu lebih kepada menjaga diri kita dari perkara-perkara yang syubhat. Syubhat. Ada hal-hal yang barangkali mungkin halal, tapi karena ada syubhatnya dia tidak mau. Ndaklah, saya tidak maulah. Padahal mungkin juga di situ ada unsur-unsur halalnya, tapi karena ada syubhatnya dia tinggalkan. Orang-orang seperti itu cenderung masuk ke dalam istilah wara. Sedangkan yang zuhud itu menahan dirinya dari sesuatu yang memang sebenarnya dibolehkan untuk dia, mubah-mubah saja, tapi karena kezuhudannya yang mubah pun dia tinggalkan. Sebagai orang yang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, diberikan kekayaan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh dia untuk menikmati dunia ini karena dia punya, tapi dia tahan dirinya untuk melakukan itu. Udahlah, saya tidak ambil itu, saya hidupnya biasa-biasa saja, maka itu berarti adalah bagian dari masuk ke dalam istilah zuhud. Ya, ada di ayat ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa, orang yang mampu menjaga dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja yang akan menjadi landasan dalam ibadah puasa ini bukan hanya ayat, tetapi juga datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, satu hari dia puasa karena Allah, ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifan, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Allah akan jauhkan wajahnya, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat nanti. Sejauh apa? Sab'ina kharifah, 70 musim perjalanan. 70 musim. Enggak 70 kilo, 70 musim. Kharifah itu salah satu dari musim. Kan ada musim dingin, musim gugur, musim semi. Berarti 70 tahun. 70 tahun perjalanan. Berapa jauhnya itu? Itu kalau dia berpuasa satu hari. Fisabilillah. Apa yang dijauhkan? Wajahnya. Sekarang pertanyaannya, apakah wajahnya yang dijauhkan dari nerakanya Allah? Tentu tidak. Tapi disebut wajah, itu adalah simbol untuk keseluruhan. Nggak mungkin ketika dikatakan dijauhkan wajahnya lalu kakinya enggak. Nah, disinilah cara, kan ketika diberikan penjelasan tentang ayat yang berhubungan dengan sifat ayat-ayat khabariyah yang berhubungan dengan zat Allah. Umpamanya kullu syai'in halikun illa wajh.
Semuanya hancur kecuali wajah Allah. Sulit sekali sebahagian umat Islam menerima makna ini. Ini tidak mungkin wajah ini. Diartikanlah macam-macam wajah itu dengan kerajaan. Ada pula yang beralasan, itu kalau segalanya hancur kecuali wajah, berarti wajah aja yang tidak hancur. Selain wajah tidak. Padahal wajah itu kalau kita bawa kepada kita umpamanya, agar kita paham, ketika disebut wajah, wajah itulah yang akan membuat kita mengenali seseorang. Bukan kalau umpamanya dari luar kita tengok punggung seseorang, kita belum kenal dengan siapa orangnya. Atau kalau ditengokkannya tangannya, tidak tahu kita siapa orangnya. Atau nampak oleh kita kakinya, badannya, tidak kenal kita. Tapi kalau yang nampak adalah wajah, walaupun yang lain tertutup semua, tapi nampak oleh kita wajah, maka kita akan menjadi mengenali seseorang itu. Nah, oleh karena itu kembali kita kepada konsep bagaimana memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan zat. Kewajiban pertama kita sesungguhnya adalah beriman, percaya, yakin kita, karena ada ayat, ada hadis yang berhubungan dengan itu. Tapi jangan sekali-kali mencari tahu seperti apa, jangan dibayang-bayangkan segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Jangan sekali-kali membayangkan, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa. Tidak sanggup akal kita untuk memikirkannya. Kalaulah sanggup akal ini memikirkannya, Nabi sudah berikan penjelasan. Tapi Nabi tidak memberikan penjelasan tentang seperti apa. Nabi hanya meyakini dan sahabat juga ikut meyakini. Maka kita harus melakukan juga dalam soal keyakinan ini sebagaimana Nabi dan para sahabat juga meyakininya. Sia-sia kita untuk memperdebatkannya, karena ini adalah persoalan yang bukan pantas diperdebatkan. Ini masalah iman, bukan masalah akal. Yang pantas diperdebatkan itu hanyalah persoalan yang masuk akal, pantas diperdebatkan. Tapi persoalan yang tidak pantas, yang tidak masuk akal atau tidak terjangkau oleh akal, tidak pantas kita perdebatkan. Debat itu kan modalnya kan akal. Bagaimana kita memikirkan sesuatu? Persoalan iman untuk diyakini, semata-mata untuk diyakini. Kalaulah semua yang ada di dalam agama ini masuk akal, maka tidak perlu ada kata iman. Adanya kata iman itu sesungguhnya adalah dikarenakan oleh adanya hal-hal yang memang harus kita yakini, tak perlu diperpanjang perdebatan. Sudah yakin, sudah selesai. Selamat kita dalam berakidah. Selamat kita dalam memahami dan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada nas-nas yang jelas-jelas sahih, kalau Quran kan jelas sahih, kalau datang dari hadis, kalau memang benar-benar hadis-hadis yang sahih, maka kita tinggal meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kita kepada hadis yang dari Nabi tadi itu, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah. Ketika dikatakan puasa 1 hari, berarti ini puasa secara umum ini. Ada puasa wajib, ada puasa sunat. Karena Nabi tidak menyebutkannya. Dan kalau dipahami untuk puasa sunat, ya bisa. Umpamanya puasa Kamis, puasa Senin, kerjakan fi sabilillah, di jalan Allah, berarti benar-benar karena Allah. Maka dulu ada sahabat yang datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin
puasa setiap hari. Ingin dia puasa setiap hari. Dilarang oleh Rasul. Tidak bisa katanya. Jangan puasa setiap hari. Kalau kamu ingin memperbanyak puasa, maka puasalah 3 hari dalam sebulan. Inilah yang disebut dengan ayyamul bid. Lalu sahabat tadi bilang, saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Masa 3 hari cuma sebulan? Kalau kamu mau lebih banyak lagi, kamu puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis kan sudah 8. Kalau tadi 3, sekarang jadi 8. Kata sahabat itu, saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Masih sanggup juga lebih banyak dari itu? Iya katanya. Kalau sanggup lagi lebih banyak, puasalah seperti puasa saudara saya Daud. Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dari 8 berarti naik menjadi 15. Karena dia sudah separuh bulan dia puasa. Dia bilang lagi sama Rasul, ya Rasulullah, saya sanggup lebih banyak dari itu. Kata Rasul, enggak ada lagi, itulah yang paling banyak. Karena dilarang memang untuk puasa setiap hari. Kenapa sahabat tadi itu sampai bertanya seperti itu? Berarti karena dia paham betul dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulnya bagi orang-orang yang berpuasa. 1 hari saja itu bisa sejauh 70 tahun perjalanan, dijauhkan dirinya dari nerakanya Allah. Apalagi kalau berhari-hari. Makna ini yang dipahami oleh sahabat yang tadi. Namun kalau kita lihat dari segi hukum, untunglah puasa seperti itu bukan menjadi satu kewajiban. Yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Jadi kalau kita coba lihat dari segi hukum, kewajiban puasa itu ada yang Allah yang mewajibkan, itu adalah Ramadan. Tapi ada lagi nanti puasa kita yang mewajibkan untuk diri kita, itu adalah nazar. Allah tidak mewajibkan, tapi kalau kita sudah wajibkan untuk diri kita, kalau nanti saya sehat, atau orang tua saya sehat, atau anak saya sukses, lulus masuk universitas umpamanya, saya puasa 3 hari. Berarti janji. Nazar itu kita yang mewajibkan untuk diri kita. Maka hukumnya juga menjadi wajib dan harus ditunaikan. Yang Allah mewajibkan itu Ramadan 30 atau 29 hari, itu aja. Selainnya adalah sunnah. Seandainya kita tidak mengerjakan yang sunnah itu, cukup dengan yang wajib, berarti sudah ada modal kita dalam berpuasa, dalam untuk mendapatkan pahala puasa. Sebagaimana dulu orang Badui bilang kepada Nabi seperti itu. Tetapi lagi-lagi satu konsep dalam beribadah, kita tidak boleh meninggalkan sesuatu hanya karena hukumnya sunnah. Perkara tidak sempat mengerjakan atau kegiatan yang membuat kita tidak bisa berpuasa, itu lain masalah, karena hukumnya adalah sunat. Tetapi bukan kita tinggalkan karena hukumnya sunat itu. Karena ibadah sunnah itu sesungguhnya adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Ikhwati fillah, wasiyamu la yajibu illa 'alal muslimin. Puasa itu tidaklah wajib kecuali bagi orang-orang yang muslim saja. Ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, law fa'aluhu, meskipun mereka mengerjakannya, masahha minhum, tidak ada artinya, tidak sah, tidak ada gunanya bagi mereka. Orang kafir itu kalaupun dia berpuasa sampai Ramadan nanti puasa pula dia, enggak sah.
hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka bersaksi dulu, berikrar dulu la ilaha illallah dan muhammadar rasulullah. Maka tadi diawali rukun Islam itu dengan tauhid, dengan syahadat sebagai gerbang untuk masuk Islam itu sendiri. Kalau dia sudah masuk ke dalam gerbangnya, barulah dia ikut aturan-aturan yang ada. Bahwa kalau dalam satu bangunan, ini gerbang nih, kalau kita masih di luar gerbang ini, kita nggak akan kena oleh aturan-aturan yang ada di dalam. Parkirnya mana, belok kiri, belok kanan, ini boleh, ini tidak. Tapi ketika sudah masuk gerbang, dan gerbangnya itu adalah syahadat, pintunya itu adalah syahadat. Kalau kita sudah masuk, sudah punya kuncinya itu, masuk, kita buka, maka disitulah akan ada ketentuan-ketentuan yang harus kita taati. Maka meskipun mereka mengerjakannya, tapi masaha anhum, tidak sah, tidak ada gunanya, karena mereka belum beriman dan belum bersaksi, berikrar la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Furida fi sanati tsaniyatil hijrah, puasa itu disyariatkan atau diwajibkan pada tahun yang kedua hijrah. Berarti ini adalah kewajiban ibadah yang ada pada periode Madinah setelah Nabi melakukan hijrah, meninggalkan kota Mekah untuk kemudian mengembangkan syariat Islam di Madinah. Karena memang dalam catatan sejarah dikatakan seperti itu, bahwa ibadah ada periode Mekah itu lebih cenderung untuk penguatan iman, penguatan akidah, dikokohkan dulu pondasinya agar bangunan di atasnya nanti kuat. Sehingga periode Makkah itu lebih cenderung untuk mengokohkan pondasi itu, diingatkan mereka siapa yang menciptakan, kemudian nanti kalau akhir kehidupan ini mau kemana, setelah mati nanti kita kemana, itu yang diingatkan di awal-awal. Maka kullu nafsin bima kasabat rahina, itu ada dalam surah Al-Mudaththir. Semua jiwa, kullu nafsin bima kasabat rahina, semua orang dengan apa yang telah dia lakukan rahina, nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ada pertanggungjawaban. Itu di awal-awal. Al-Mudaththir itu kan awal-awal surat yang turun, di awal dakwahnya Nabi. Jadi diingatkan dulu, kalian ini yang menciptakannya siapa? Siapa yang harus kalian sembah? Siapa yang harus kalian berikan ketaatan itu? Kepada siapa? Allah. Kenapa itu diawali dakwahnya oleh Nabi? Pertama, ya Allah menyuruh seperti itu. Yang kedua, karena memang fitrah manusia itu cenderung ingin mendapatkan sesuatu yang diagungkan dan yang dipuja-puja. Jadi fitrah manusia itu ingin memiliki sesuatu yang diagungkan, ada tempat mengadu. Cuma karena akal yang mencari tempat mengadu itu, masing-masing mereka punya tempat mengadu yang berbeda. Ada yang menyembah matahari karena dianggapnya itu yang pantas, dan biasanya yang pantas tempat di mana kita mengadu dan mengagungkan sesuatu itu sesuatu yang punya kelebihan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah api. Datanglah Rasulullah SAW dengan syariat Islamnya untuk meluruskan itu, bahwa yang pantas untuk kalian sembah, yang pantas untuk kalian agungkan, yang pantas untuk tempat kalian mengadu adalah Dia yang menciptakan kalian sendiri. Itulah sebabnya dalam surat Iqra itu ayat pertama
itu berbicara tentang itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Diingatkan dulu oleh Allah bahwa kita ini yang menciptakannya adalah Allah. Nah, jadi periode Makkah itu memang periode memperkokoh pondasi. Banyak hal-hal yang tidak terjangkau dulu oleh akal orang jahiliyah. Apa contoh yang tidak terjangkau? Mereka mengira kalau sudah mati ya selesai. Semua mereka tahu kalau akan mati, karena fakta dalam kehidupan memang berakhir pada kematian. Kalau yang fakta-fakta gitu mudah kita memahaminya. Kawan meninggal, tetangga meninggal, atasan meninggal, bawahan meninggal. Tentu satu saat kita juga akan meninggal. Jadi mereka yakin kalau mereka akan mati. Yang tidak terjangkau oleh mereka itu adalah, yang tidak terjangkau oleh akal itu ketika itu adalah bahwa sesungguhnya setelah kematian itu akan ada kehidupan lagi. Itu yang tidak ada. Itu yang tidak mereka yakini. Maka Nabi datang untuk menyampaikan itu, bahwa setelah mati akan ada kehidupan kembali. Dan itu persoalan gaib. Maka masalah barzakh, masalah kiamat, masalah mahsyar, itu semua menjadi bagian dari hal-hal yang gaib yang wajib kita yakini. Dan keyakinan kepada yang gaib itu sudah diingatkan oleh Allah dari awal ayat Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan yang gaib. Itu baru mulai Quran itu. Karena itu adalah persoalan iman. Maka masalah gaib itu masalah iman yang wajib kita yakini, bukan sebagai masalah yang untuk diperdebatkan. Inilah kata kunci pada iman itu sebenarnya. Tidak untuk diperdebatkan, tetapi untuk diyakini sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Dan perlu untuk diulang-ulang persoalan tauhid. Kenapa demikian? Karena dia pondasi. Jadi jangan ragu untuk sering-sering bicara tauhid. Ini ada pula penyampaian-penyampaian yang sangat tidak tepat. Ada pula yang mengatakan bahwa salah satu dari ciri-ciri Khawarij adalah selalu bicara tauhid. Ini luar biasa syubhatnya ini. Salah satu dari ciri-ciri Khawarij adalah selalu bicara tauhid. Padahal kita wajib terus bicara tauhid. Ini pondasi. Bukankah dalam setiap penggalan waktu yang kita jalani itu ada doa? Dalam setiap penggalan waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita ada doanya. Umpamanya mau tidur, ada doanya. Bangun tidur, ada doanya. Nanti kalau bangun tidur, kita pergi ke kamar kecil, mau masuk, ada doanya. Keluar, ada doanya. Nanti kita mau makan setelah itu, karena bangun-bangun pagi lapar, makan. Sebelum makan, ada doanya. Setelah makan, ada doanya. Dan kebanyakan doa itu rata-rata diawali dengan kata alhamdulillah. Bukankah itu semua bagian dari tauhid? Bukankah itu semua adalah bagian dari bagaimana kita setiap saat dalam hidup kita selalu membawa tauhid? Ini dianggap pula bicara tauhid terus-terusan sebagai ciri-ciri bagi Khawarij, yang menyampaikannya orang sufi pula. Maka itu tidak betul. Bicara tauhid wajib sering,
Karena kalau kita abaikan persoalan tauhid, disinilah kemungkinan kita akan terjebak pada perbuatan-perbuatan syirik. Berapa banyak hal-hal yang terang-terangan itu adalah sebagai sebuah kesyirikan, tapi dianggap itu bukan syirik karena tidak sering bicara tauhid. Kalau jarang bicara tauhid, orang-orang seperti itulah yang akan terjebak kepada perbuatan-perbuatan syirik itu. Banyak hal-hal yang syirik tapi dianggap tidak syirik, dan dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau dikembalikan kepada dalil-dalil yang ada, maka itu sebenarnya adalah bagian dari syirik. Nah, jadi bukan selesai. Ketika sudah kokoh pondasi itu, maka pada masa Madinah disitulah banyak hukum-hukum diturunkan. Kalau sudah kokoh, tinggal membangunnya aja. Kalau pondasi udah kuat, tinggal mau bangun apalah di situ, silahkan. Begitu mudah untuk menerima aturan Allah kalau memang keimanannya kepada Allah sudah sampai pada puncaknya. Salah satu contohnya, khamar itu pada masa jahiliyah itu lumrah sekali. Minum mabuk-mabuknya itu biasa itu pada masa dulu. Tapi di awal-awal Islam datang, tidak langsung suruh khamar itu tinggalkan. Tapi ketika keimanan sudah kokoh, periode Madinah turun ayat yang mengharamkan khamar. Ada di antara sahabat sudah di tangannya khamar tuh, tinggal diminum aja, lalu diingatkan oleh seseorang, hei, katanya, nggak usah minum lagi, khamar sudah diharamkan. Udah mau diminum tuh, diletakkan oleh dia, bahkan ditumpahkan. Kenapa bisa seperti itu? Hanya karena dia imannya sudah kokoh. Tapi kalau iman belum kuat, haram-haram lah katanya. Pokoknya minum dulu. Kalau iman belum kuat. Tapi kalau sudah kokoh, datang larangan, walaupun seolah-olah ini sudah kebiasaan yang tidak mungkin ditinggalkan lagi, tapi dengan iman dia bisa berubah. Oleh karena itu, tidak ada sebenarnya istilah, oh dia itu sudah mendarah daging, bagi dia maksiat, tidak mungkin ditinggalkan lagi. Tidak bisa, tidak ada itu. Di hadapan iman itu tidak mungkin. Karena kalau iman sudah kokoh, ketika Allah yang mengharamkan, maka itu adalah sesuatu yang memang akan dia tinggalkan langsung. Karena dia sudah beriman kepada Allah dan tahu dia dengan kebesaran dan kekuatan Allah. Maka ibadah puasa itu disyariatkan pada tahun yang kedua hijrah. Berarti ada pada periode Madinah setelah Rasul hijrah. Sekira itu mungkin ya. Kewajiban puasa itu sudah menggunakan kata kutiba. Dulu sudah pernah kita berikan penjelasannya itu. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain yang langsung dalam bentuk fi'il amar. Tapi sini menggunakan kata kutiba. Dan kutiba itu maknanya adalah furidha, diwajibkan. Tentu saja analisa bahasa ya yang barangkali mungkin mungkin datang dari sebagian analisa dari ulama-ulama yang lain, tapi sebagian tidak memandang analisa itu. Tapi ada di antaranya seperti Atiyah Muhammad Salim, Syekh Muhammad Salim, itu mengatakan kewajiban sesuatu dengan menggunakan kata kutiba itu memang untuk sesuatu yang naluri ini cenderung untuk menolak. Maka perlu penekanan langsung dengan kata kutiba. Apa contoh kutiba yang lain? Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kalian qisas. Dan itu sebelum kutiba puasa, sebelum ayat kutiba tentang puasa, itu sebelumnya ada kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kalian untuk melakukan qisas. Qisas itu menyerahkan diri untuk dibunuh, berat itu. Ada lagi setelahnya itu kutiba juga, kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Berperang itu kan tantangannya mati.
Untuk puasa, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian puasa. Puasa itu cenderung diri juga memang. Masa makan tidak boleh? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Saat puasa itu bukan lagi yang haram aja yang dilarang, yang halal pun dilarang. Kalau yang haram kan jelas kan, tidak pun kita puasa. Yang haram itu tetap haram. Sekarang tidak, yang halal saat kita berpuasa diharamkan. Tuh kalau bau yang enak-enak tuh di hadapan kita, haram dimakan padahal halal kalau dia sedang berpuasa. Nah jadi ini kalaulah ada umpamanya dokter bilang begini, kita ini kan minum dalam sehari itu setidaknya adalah 2 liter, jangan kurang dari itu. Ini tidak boleh minum. Gimana ceritanya? Tapi ini kan datang dari Allah. Kalau Allah yang menyuruh, berarti itu pasti baik. Kita harus lupakan dulu teori-teori dokter tadi itu. Sehari harus 2 liter, tidak boleh minum, kata Allah, jangan minum. Karena disitulah kebaikannya. Nah, dan menerima perintah wajib seperti itu benar-benar datang dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bahkan yang dipanggil pun juga adalah orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini kita semakin mampu menunjukkan kualitas iman kita sehingga kita mengerjakannya secara maksimal. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, tidak usah kita masuk pada dalilul hajj, karena setelah ini ada satu rukun lagi berkaitan persoalan haji. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Kalau seandainya ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Pas. Biasanya kalau tidak ada tuh pas istilahnya. Silakan. Waalaikumsalam. Salah untuk kesirikan. Hidup. Iya, Hidup. Untuk masalah kesirikan Ustadz. Sekarang ini kan Ustadz, bukan saya dengar sih, ada beberapa produk kesehatan Ustadz yang contohnya kayak gelang magnet, kalung magnet yang di dalamnya ada terkandung bahan-bahan yang katanya kalau kita pakai bersentuhan dengan tubuh bisa melancarkan peredaran darah, bisa menghidupkan sel-sel yang mati, tapi dia dalam bentuk barang atau benda Ustadz. Iya. Sedangkan kita kan tidak boleh percaya kepada hal-hal selain kepada Allah, bergantung. Tapi bagaimana kalau kita memakai barang itu sedangkan kita hanya berniat itu hanya sebagian daripada ikhtiar, tidak kalau kita dibilang kita percayanya itu hanya sebagai ikhtiar Ustaz. Kalau kita memang nggak percaya kan kita malas memakainya. Cuman kita tuh pingin makai, tapi kekhawatiran makai kita percaya sama barang itu. Cuman jadi intinya bagaimana hukumnya itu Ustaz. Cuman ibaratnya dalam hati kita coba ini sebagian dari ikhtiar karena ada bukti-buktinya. Kita kan lihat testimoninya Ustaz, ternyata ada benar-benar orang yang sehat yang sembuh untuk ini itu. Jadi kita ingin memakainya, kira hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam persoalan obat-obatan atau pengobatan dan kesehatan itu nanti akan berbeda dengan cara-cara yang di situ ada unsur-unsur kesyirikan. Kalau pengobatan kepada dokter umpamanya, kalau seandainya kita demam panas, ada obat yang memang bisa menurunkan panas, dan itu sudah berdasarkan penelitian dokter. Kalau mah kita yang kambuh, nanti diberikan pula obat untuk
menurunkannya. Kalau tekanan darah tinggi, tensi kita tinggi, nanti ada pula obat yang memang bisa untuk menurunkan. Dan itu sudah berdasarkan kepada penelitian. Ada hal-hal nanti sesuatu yang tidak logis, yang mengandung kepada unsur kesyirikan, seperti apa yang dilakukan oleh dukun-dukun yang di dalamnya ada unsur kesyirikannya. Demam panas, cari ayam hitam, sembelih pula jam 12 malam. Apa hubungan ayam hitam sama panas? Ada orang patah tulang, ayam yang diurut, tulang dia yang sehat. Padahal orang yang patah tulang tapi yang diurut ayam. Ini menjadi satu yang perlu untuk dipertanyakan. Berarti ada hal-hal yang di situ mistis yang bisa saja di situ mengandung unsur kesyirikan. Itu berbeda dengan yang tadi itu. Kalau yang tadi ada ilmiahnya. Kalau ini sakitnya, ini pula obatnya. Tekanan darah tinggi, ada pula obat untuk menurunkan. Dan itu sudah berdasarkan kepada penelitian dokter. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi itu, umpamanya ada gelang. Sejauh mana kebenaran yang ada pada klaim-klaim yang itu? Apakah datang dari seorang dokter atau memang dia bagian seorang yang ahli di bagian itu? Kalau memang seperti itu, berarti itu di luar daripada yang tadi itu, bisa saja menjadi bagian yang dibolehkan. Kalau memang itu adalah sesuatu yang berdasarkan kepada penelitian ilmiah yang logis, yang ternyata magnet itu nanti bisa ada pengaruhnya nanti ke kelancaran darah. Insya Allah tentu saja tidak mengapa. Tetapi sekali lagi, jangan di situ ada unsur-unsur gaib barangkali yang di luar daripada nalar kita. Kalau yang tadi itu kan seperti obat-obat lain kan sesuai dengan nalar. Maka kalau seandainya kita patah tulang lalu datang ke dokter, ke dukun yang memang dia bisa untuk meluruskan tulang itu, karena itu pengalaman dia, ditarik-tariknya nanti tulang kita itu, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kenapa? Itu sesuatu yang sesuai dengan nalar. Tapi kalau sudah dijampi-jampinya, sudah dipuah-puahkannya, ambil air puah-puah katanya di air itu, entah apa yang dibacanya, berarti itu sesuatu yang sudah perlu dicurigai dan dihindari. Maka saya kira seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Kan ada orang beralasan seperti itu kan, masa tidak boleh? Kenapa pada dokter boleh? Tidak sama, beda. Akan beda, pasti beda. Unsur logika yang ada di situ akan berbeda. Yang pelaku syirik tadi macam-macam yang disuruhnya untuk kesembuhannya. Apa contohnya? Ambil air dari 7 pancuran masjid. Air hujan dari 7 pancuran masjid. Nah, kadang disuruh pula ambil sesuatu nanti bungkus dengan kain kapan. Apa hubungannya dengan sakit dia tadi? Tidak ada logisnya. Justru yang lebih terlihat adalah horornya. Maka kecenderungannya yang seperti itu bagian dari syirik yang harus ditinggalkan. Tapi kalau kita ke dokter, itu tidak sama seperti itu, karena ada unsur yang memang di situ ilmiah dan logis. Maka ada keahlian. Ini sakitnya ini pula dokter yang ahlinya. Dan satu hal yang perlu diyakini, jangan pernah meyakini bahwa sembuhnya itu oleh dokter. Ini hanya semacam ikhtiar yang sah, yang syar'i, namun yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah. Karena la syifaa illa syifa'u.
antas syafi, engkaulah yang maha penyembuh ya Allah, la syifaa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan selain daripada kesembuhan kamu. Jangan pernah nanti meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah dokter. Jangan khawatir ketika dokter kita tidak ahli. Oh, ini dokternya baru diangkat nih, dokter yang sana sudah jam terbangnya sudah tinggi, lalu tidak mau berobat ke sini, hanya maunya ke sana, seolah-olah yang di sana itu pasti sembuh. Tidak bisa, tidak boleh. Karena obat generik pun yang murah-murah itu, kalau kata Allah sembuh, dengan obat itu sembuh. Tapi ada obat yang didatangkan dari luar negeri, dari Prancis obatnya, dikirim dari sana. Tapi kalau kata Allah dia mati. Karena yang akan menyembuhkan bukanlah obat. Maka jangan sampai ada keyakinan bahwa itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah, dan berikhtiarlah secara syar'i yang sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Jangan ambil ikhtiar yang dilarang oleh Allah, seperti ikhtiar-ikhtiar yang di dalamnya ada unsur kesyirikan dan mistiknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik. Ya. Sesuai hadis yang Ustaz katakan tadi, yang paling tinggi apakah memang puasa Daud, Ustaz? Walaupun di hari-hari yang di bulan-bulan yang kita dianjurkan mesti banyak berpuasa. Itu aja, Ustaz. Iya, kalau kita lihat kepada hadis-hadis Rasul, riwayat yang ada, memang Nabi bilang seperti itu. Khairus siyami siyamu akhi Daud. Puasa terbaik itu, kebiasaan berpuasa yang terbaik itu adalah puasanya saudara saya Daud. Nabi mengatakan saudara saya karena sama-sama Nabi. Jadi bukan saudara ayahnya apa, enggak. Sama-sama Nabi. Nabi yang bilang khairus siyam, puasa yang terbaik. Dan Nabi melarang memang puasa wisal. Siyamul wisal itu puasa terus, tidak ada putus-putusnya, puasa terus. Nabi melarang, tidak boleh melakukan itu bagi umatnya, karena itu akan menyulitkan dia sendiri. Tapi kalau mau juga banyak puasalah seperti puasa Nabi Daud. Syekhul Islam Ibnul Qayyim itu memberikan penjelasannya kenapa itu yang puasa terbaik. Karena menurut beliau begini, dalam analisanya, puasa Nabi Daud itu gambaran kesempurnaan iman seseorang. Dari mana tahu itu? Pada saat dia berpuasa, berarti dia menahan dirinya dari sesuatu yang terlarang. Maka dia akan bersabar dengan semua larangan tadi. Di hari itu dia memupuk kesabaran dirinya. Besok pada saat dia tidak berpuasa, dia akan dibolehkan untuk menikmati apa yang kemarin terlarang. Maka di hari dia tidak berpuasa itu, dia akan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa Nabi Daud adalah puasa yang membangun sifat sabar dan sifat syukur. Sabar, syukur. Dan iman yang sempurna bagi seseorang itu adalah ketika terkumpul dalam dirinya sifat sabar dan sifat syukur. Itu kata Ibnul Qayyim. Sehingga ia mengatakan, itulah sebabnya Nabi mengatakan bahwa puasa terbaik itu adalah puasa saudara saya Daud. Gitu. Nah, karena Nabi yang mengatakan, ya apa boleh buat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi barangkali sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan
ada ilmu yang bisa kita terima yang benar itu semata-mata datang dari karunia Allah, dan yang keliru dan salah itu karena kelemahan ilmu dan barangkali godaan-godaan syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Mudah-mudahan kita selalu dibukakan pintu hati kita untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,